Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana li'adah wa ma kunna linahtadiya laula an adanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Pada malam ini kita kaji Al-Quran surat Al-A'raf ayat 150 persis 150. Silakan dibuka surat A'raf ayat 150. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi rabbana asifan qala bi'sa ma khalaqtumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum walqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal a'da wa la taj'alni ma'al qaumidh dhalimin. Qala rabbi ighfirli wa li akhi wa idkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Innal ladzina ittakhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin walladzina amilu sayyiati thumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Walamma sakata an Musa al-ghadabu akhadha al-alwah wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun lilladzina hum li rabbihim yar'abun. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'ala minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa laikal balagh la haula wa la quwwata illa billah. Ya dzal jalali wal ikram ya ayyu qayyum bi rahmatika nastaghis ya ayyu qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma rizqna rizqan alam barakan bi Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'ah wa amwalan katsira bi ghairi ta'abin wala dhairin wala nasabin wa min Allahumma shalli ala bibika Muhammadin salatan wa salaman yujiruna bima minan nar wa tudkhiluna al-jannata ma'al abrar. Allahumma tub alaina qabla al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut. Ya khaliqal maut ya sami'as sawt. Ifatna minal afat wal ahad wal uqubat rahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma filil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala yamin. Allahumma dfa' annal wala wal waba wal riba wal zina wa jalawzil mihan wadfa' annal quruna wadfa' annal quruna
Ifatna minal afat wal ahad wal uqubat rahmatika ya rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma raja'a, dan ketika kembali pulang siapa Musa, Nabi Musa, ila qaumihi, menuju kaumnya Musa, wadbana, dalam keadaan marah, muring-muring, asifan, lagi menyesal, getun, azinan, susah, hina sami'a, ketika mendengarkan Musa pada suara fitnah. Suara fitnah apa? Saat itu ya susah karena mendengar suara fitnah bahwa kaum yang ditinggalkan itu nyembah anak sapi, pedet itu. Itu berita yang paling menyusahkan Nabi Musa. Kalau diceritakan sekarang begitu kan cerita, tinggal cerita. Tapi ini adalah menyangkut nasib hidup setelah matinya. Kalau dibiarkan jadi orang musyrik, asalnya muslim, ya masuk neraka. Wong kafir, murtad ya. Wong asali melok Nabi Musa, agamanya agama sing diridhoi Allah, agama Islam, tahu-tahu ditinggal gara-gara Musa membawa 40 umat pilihan. Di rumah malah nyembah yang ditinggal, pedet, nyembah berhala yang dipengaruhi oleh orang yang mempengaruhi saat itu, namanya Musa Samiri. Marah mendengar suara fitnah itu namanya. Ya kalau di Indonesia begini ini cerita seperti ini ya biasa gitu kan. Orang dari agama A ke agama B biasa. Tapi zaman Nabi Musa luar biasa itu kabar itu. Karena apa? Itu fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Apa artinya? Kemusyrikan itu lebih berat daripada perang, daripada bunuh-membunuh. Dosanya lebih gede. Jadi fitnah itu yang dimaksud kemusyrikan. Dolim yang besar. Terus akhirnya qala Musa, bi'sama khalaqtumuni. Iku sejelek-jeleknya apa-apa yang meninggalkan kalian nih padaku membakti setelah sepeninggalku, setelah pergiku. Sejelek-jeleknya apa yang kau buat dengan menyembah anak pedet, anak sapi setelahnya berangkat ke gunung yaitu Sinai, Tur Sinai. Sejelek-jeleknya apa yang kau buat dengan menyembah anak sapi dari setelahnya berangkatnya, ditinggalkannya oleh Musa menuju kepada Sinai. Saelek-elek kowe tak tinggal no malah nyembah pedet ki, saelek-elek lakon, saelek-elek kelakuan, saelek-elek tingkah adalah musyrik gitu. Murtad itu. Asalnya nyembah Allah, sekarang malah bukan nyembah Allah, malah nyembah anak pedet. Ma'ubida min dunillah, apa saja yang disembah diyakini selain Allah itu namanya berhala itu. Manusia pun bisa jadi berhala. Kalau dia diikuti terus ridho, padahal tidak membawa kebenaran. Dia tuh diikuti tuh ridho, padahal tidak membawa kebenaran. Itu ya nyembah itu namanya. Yang mana orang itu senang, bila mana dia ngomong diikuti. Apakah salah apa benar tidak peduli. Nah itu namanya berhala itu sudah. Nah, terus pertanyaannya sekarang, apakah sekarang ada berhala? Banyak. Itu pertanyaan itu. Berhala sekarang itu banyak. Kalau diukur dari itu. Ajiltum, apakah membuat tergesa-gesa kalian, segera kalian amrorobikum pada perkara atau perintah Tuhan kalian.
Kue nyalip mendahului kabeh karo menyembah anak sapi pada janji Tuhan kalian. Wah, kue iki malah dengan nyembah anak pedet iki janjine pangeranmu lho sause iki kue bakal itu pertolongan. Gara-gara kue nyembah pedet urung pertolongannya Allah. Makanya kamu jangan maksiat. Kalau ingin pertolongan Allah itu jangan maksiat, tetap dalam sirotin mustaqim. Jalan-jalan yang lurus, di atas jalan yang lurus, pasti ditolong oleh Allah. Pasti dibantu oleh Allah, diberi taufik oleh Allah. Apa kue kan mau ngesusu perkarane pangeranmu? Kue lo bariki itu pertolongan sangka Allah. Nyapa kue kok malah ngelakoni dosa ngene iki dengan sebab kue nyembah pedet disii karo janjine pangeranmu. Itu magi dalam keadaan omong muring itu Nabi Musa. Muring-muring dalam keadaan benar itu enggak apa-apa. Nah ini contohnya Musa. Tapi kan benar wa alqa bahkan melemparkan Musa sampai melemparkan Musa. Al-alwah pada beberapa papan gelar sirap dari tangannya saat itu sampai pecah jadi dua. Pangkasara minha lauhani. Sampai pecah satu sirap itu jadi dua. Nah, itu muring-muringnya Nabi Musa saat itu. Melemparkan papan-papan yang mana papan itu ada tulisan hidayah, petunjuk di sana. Ada petunjuk bagi zaman Nabi Musa. Cara ngriki Qur'ane ditulis ning kono Taurat itu. Nah itu loh. Saking muringnya dilemparkan jadi dua sampai. Muring-muring. Gara-gara kaumnya ditinggal malah nyembah pedet tadi itu. Ya ini sebuah kisah yang patut kita bahkan wa akhadha dan memegang Musa birosi akhihi dengan kepala saudara laki-lakinya Musa. Itu rambutnya Harun dijambak rambutnya. Nah ini muring-muring karena agama. Ya boleh-boleh saja begitu itu. Rambutnya Nabi Harun, kepala saudaranya laki-laki itu Harun, rambutnya kepala Nabi Harun jambrak ya juruhu. Menarik siapa Musahu pada roksi akhi ilaihi kepada Musa. Digawa jambrak tarik ning awake. Muring-muringnya Musa. Qala Harun. Qala berkata siapa Harun. Dek ya jong ngene, itu kan adike Nabi Musa. Terutusnya Nabi Harun itu permintaannya Nabi Musa karena Nabi Musa ndak keton, ndak jelas. Kalau ngomong diplomasi keluar itu ndak jelas. Tapi ya dijadikan nabi juga oleh Allah. Karena Harun ini adalah fasih dalam berkata. Omongannya jelas cetok. Kalau diplomasi dengan orang itu jelas. Sehingga apa yang disampaikan oleh Musa disampaikan oleh Nabi Harun itu jelas kepada musuh ataupun teman atau lawan atau kawan. Qala Harun ibna ummi, duh anak laki-laki sangka ibuku. Nah, maksudnya duh Dek ngono. Anak ibu aja ngene. Padahal dia itu Harun dan Musa itu adalah saudara dari bapak dan ibu sekandung. Kenapa disebut Ibnal Ummi? Agar lebih lembut, lebih perkataan ini perkataan yang menyedulur, nyaudara. Lebih lembut lagi. Disebut Yabna Ummi. Padahal itu adalah anak saudara kandung. Ya tunggal bapak, ya tunggal ibu. Seolah-olah kan Ibna Ummi, hai anak laki-laki dari ibuku kan tunggal ibu. Padahal enggak. Dia itu adalah anak kandung. Ya bapak sitok, ya ibu sitok.
Duh anak ibuku, ojo ngene deh, innal kauma sungguhnya kaum itu istad'afuni, merendahkan, melemahkan mereka kaum ini padaku. Mereka itu menganggap lemah, merendahkan kepadaku, dek. Selama engkau tinggalkan aku meramut kaum ini, istadalluni, menganggap rendah, remeh mereka kaum ini padaku, wakadu, dan hampir mereka kaum itu yaktulunani, membunuh kaum itu nih padaku. Aku mah dipateni loh, dek. Sampai tinggal iku aku ki mah dipateni, direndahkan saya ini. Ojo sampean muring-muring aku. Mereka itu berselisih dengan aku, ndak setuju. Takutnya hanya kepadamu. Nabi Musa itu aja menungso, malaikat tapuk melot namanya. Menungso, wes dijota sepisan mati. Nabi Musa itu. Orang Kibeti itu ditempong sepisan mati. Memang kuat Nabi Musa. Makanya kaumnya takut. Ya kaumnya juga kuat-kuat. Memang kaumnya kuat, nabinya harus lebih kuat itu. Nah itu terhadap Harun dipindahkan kepemimpinan, dek. Selama saya tinggalkan, saya ke Tursina, saya pasrahkan kepadamu kaum ini supaya kau ramut. Entilalah kok nyembah pedet krono dipengaruhi oleh Musa Samiri. Alasannya Ustaz, dek, sampean ojo sampai apa nyeneni aku, muring-muring karo aku. Wong kaumku itu loh merendahkan saya, menghina saya, meremehkan saya. Hampir saja mereka itu membunuh saya. Nah, baru Nabi Musa menyadari, oh begitu. Ya sudah. Walatusmit, itu omongannya Harun. Jangan menggembirakan sampean sebab aku ala ada pada beberapa musuh. Ojo gawe bunga sampean ing musuh-musuh. Nah sampean terus jambra aku, nempong aku, ngelarani aku. Lah ashabul ijli itu sama girang itu. Wah kok dilawan. Kan orang-orang kafir begitu itu, sungkap mengadu domba. Karpe Musa bentukaran karo Harun, saling bunuh-membunuh, yaitu tujuan utama. Dilalah Nabi Musa diberikan uzur, alasan yang tepat seperti itu, dia terus sadar. Sampean jangan membuat gembira musuh-musuh itu sebab sampean nandangi aku ngene iki. Wala taj'alni, dan janganlah menjadikan engkau nih padaku ma'al qaumidz zalimin, bersama kaum-kaum zalim. Jangan engkau menyiksa aku. Itu gara-gara ashabul ijli. Orang-orang penyembah berhala itu. Gara-gara mereka sampean terus muring-muring karo aku. Ojo siksa aku gara-gara para penyembah berhala itu. Mereka itu memang seperti itu. Maka jangan sampai istilahnya, jangan sampai mereka itu senang girang gara-gara sampean musuhi aku, membunuh aku. Sudahlah, ayo kita urus mereka itu. Jangan kau jadikan aku bersama kaum-kaum zalim. Jangan sayang kau siksa gara-gara kaum-kaum ini sama menyembah anak sapi. Bukan itu tujuan saya. Mereka hampir membunuh saya. Itu alasannya. Wala Musa. Nabi Musa ngomong, Rabbi, duh Tuhanku, ikfirli, mengampunilah engkau li padaku. Ketika saya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Lima sonaktu bi akhi Harun, karena apa-apa yang kuperbuat terhadap adik kakakku yaitu Harun. Ya Allah, jangan sampai kau berikan tatrapan dosa gara-gara saya mau menyiksa ataupun membunuh terhadap kakak saya gara-gara kaum ijil tadi, ashabul ijil tadi. Akhirnya sadar, Nabi Musa itu sadar.
Wali akhi dan kepada saudaraku yaitu Harun. Sebab apa-apa yang tidak bisa melangsungkan perintah-perintah itu dengan cara keras seperti saya, dengan membuat mereka itu takut, ya ampuni dosa-dosa daripada aku karena saya berbuat terhadap saudaraku dan dosa-dosanya saudaraku yaitu Harun, karena Harun tidak bisa melakukan seperti apa yang kulakukan. Wa adkhilna dan masukkanlah kami fi rahmatika dalam rahmatmu, dalam surgamu ya Allah. Wa anta dan engkau itu arhamur rahimin, lebih sayangnya orang-orang yang sayang terhadap kami, engkau lebih sayang. Itu terhadap lakon-lakon sekeras apapun, kalau orang itu dapat hidayah, diberi nasihat, diberi masukan, ya menerima nyatanya. Oh iya, saya keliru. Seperti itulah ceritanya Nabi Musa pada saat sepulang dari Sinai 40 hari, pulang ternyata kaumnya sudah berubah menyembah anak sapi pedet, yaitu murtad, masuk agama musyrik. Innalladzina sungguhnya orang-orang ittakhadu yang sama mengambil atau menganggap mereka, yaitu menyembah mereka, abadu al-ijla pada anak sapi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Sebenarnya ada tokoh-tokohnya ya Musa Samiri itu, dan orang-orang yang mencontoh atau mengikuti mereka. Itu saya naluhum besok akan memperoleh pada mereka, sayusibum akan menimpa pada mereka atau memperoleh atau menimpa pada mereka pogodobun murka bendu birrobihim dari Tuhan mereka. Nanti mereka itu akan dapat godob sahot dari Tuhan mereka, wadillatun dan keasoran, akan memperoleh keasoran, kehinaan, madillatun bil jizyah, kehinaan di dunia dengan ditarik pajak, dengan ditarik pajak supaya membayar pajak, bil ayat itunya dalam kehidupan dunia. Kan kalau Islam itu daulah, orang-orang yang tidak masuk Islam dihormati, mereka menyembah apapun, tapi mereka harus bayar pajak, bayar upeti kepada Islam. Nah itu di dunia mereka ya tetap dihormati, tapi mereka diberlakukan pajak dalam kehidupan dunia. Nah, itu keasoran yang mereka peroleh. Itu dari Tuhannya akan mendapatkan murka, keasoran di dunianya tetap ditarik, diberlakukan manusiawi, tapi ditarik dengan tarikan pajak di kehidupan dunia. Wa kadzalika seperti demikian itulah najzi akan membalas aku Allah al-muftarina kepada orang-orang yang berbuat dusta terhadap nama Allah, atas nama Allah. Nah, karpe Musa Samiri ku ya mengatasnamakan Allah. Allahnya Musa itu dicari bukan di Sina sana, di Tursina sana. Ini loh anak sapi ini yang dicari gitu. Nah, kan mengatasnamakan Allah itu. Nah, dengan cara seperti itu sudah dinas oleh Allah. Nah, begitu itu termasuk adalah najzil muftarin, orang-orang berbuat dusta atas nama Allah. Walladzina adapun orang-orang amilu yang mengamalkan mereka sayiati pada beberapa kejelekan, yaitu kemusyrikan dengan Allah, termasuk orang nyembah pedet tadi. Sumatabu, nah, ini kebetulannya mereka itu sumatabu kemudian tobat, tapi ya sistem tobatnya ya tadi malam kemarin itu saya ceritakan, yang tidak menyembah supaya membunuh yang nyembah. Bayangkan, jare lor sampai kedul, sing kedul apa sing lor sing nyembah berhala dalam di tempat yang lapang dan lebar. Ya kadung kenceng weruh iki anake ponakane bapake kan enggak mentolo, hanya dimasukkan gegedung. Peteng gelap wis kono baju ana. Ya piye mbela arepe kono nek to. Wis pokoke ketemu bacuk ngono ae mati, di-stop tengah-tengah bajukan kuwi. Tapi wis separuh lebih mati. Sing wis mati syahid, sing lagi urip
di sepuro dosane. Itu tobatnya zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa. Sing nyembah. Pokoknya nyembah, sapa sing nyembah ya wedok-wedok barang. Wedok melok nyembah ya harus dibunuh karena kemusyrikan. Sing melok nyembah, sing gak nyembah ya ora. Makanya nek entuk informasi gak bener ya pikir-pikir dhisik. Waladina amanu sayyi'at cuma tabu kemudian tobat mereka membatia setelah samilu sayyi'at, yaitu setelah syirik, telah melakukan kejelekan, wa amanu dan iman mereka, bertauhid mereka, mengakui Allah mereka. Inna rabbaka sungguhnya Tuhanmu Musa dan juga termasuk Harun imimba'diha setelah tobat dan iman itulah ghafurun, niscaya maha pengampun, melewatkan dosa, latnazawizun, rahimun lagi maha sayang. Ya wis, sing wis ya wis, tapi tarane tobat kaya ngono kuwi. Walamma sakata dan ketika diam siapa an Musa dari Musa, wis tenang, mulai tenang dari Musa, muring-muringnya rada reda istilahnya. Yo muring-muringnya kan ono masane pirang jam tenang sangka Musa pal ghadabu marah-marah. Akhoda maka mengambil Musa al-alwaha pada beberapa papan. Papan ini cukup meneh sirap itu loh. Wafi nuskhotiha dan di dalam nuskhoh tulisannya papan alwah bima bakia yang sisa dari alwah itu bima uidalahu filauhaini telah dibalekaken meneh pecah kan balekaken meneh karo kancane. Nah, itu ternyata di situ itu ada hudan. Wapinus khotia tulisannya itu alwahnya itu tadi kan pecah dari loro. Dong cekel siji ame sijine dicepaken ngono ternyata ada tulisan di situ, ada hudan. Petunjuk dari kesesatan, hidayah. Tulisan cara Al-Qur'an ngene iki. Biyen ditulis nganggo papan kayu. Krana muring Nabi Musa kayune dipecah dadi loro. Setelah wis sadar wong muring-muringe kayunya dicekel, dipegang, lalu diincepno. Ternyata di situ ada tulisan hidayah, petunjuk sangka kesesatan, aja musyrik, aja nyembah liyane Allah. Nah, termasuk itu warahmatun dan kasih sayang, welas, kawelasane Allah, welas sangka disiksa. Lilladzina bagi wong-wong hum yang mereka lirobiem terhadap Tuhan mereka itu yarhabuna, takut mereka. Itu ternyata dalam tulisannya alwah tadi ada petunjuk sangka kesesatan, ada rahmat kawelasan sangka Allah, yen Allah kon mau nyepuro dosa-dosa tumrape wong kang wedi marang Allah, wong takwa nggo cara saiki. Lah jenenge wong ku muring-muring ya pada saat muring-muring ora krasa apa-apa. Ternyata apa yang dilakukan itu sampai papan juga dilemparkan sampai pecah jadi dua. Ternyata setelah tenang papan dicekel, dicepno neh ada tulisan hidayah, ada tulisan rahmah. Oh nek tobat kuwi dirayangi oleh Allah. Praktek tobat zaman niku ya ngoten niku. Lah awakmu ning kene makin ditabok, ditepas, diceluk, disepak ngono ku untung makin itu. Daripada kon mateni awake dhewe. Kon istighfar, kon baleni sing apik, ngono iki tobaté umat Nabi Muhammad. Enggak sampai berat-berat seperti itu. Nah, ini kajian kita sebagai suri tauladan bagi kita. Kita masih bisa bersyukur kepada Allah dijadikan umat Nabi Muhammad, tidak sampai seperti halnya tingkah laku keadaan umat Nabi Musa alaihissalam. Ayat 150 sampai 154 ini, ya 54 ya. Ini memiliki kesimpulan sebagai berikut. Pertama adalah al-ghadabu min tiba'il basar. Fala yulamu alaihil mar'u
wa ma balagha minal kamal kal anbiya walakin ahlul kamal la yakhruju bihimul ghadab ila atin ayyaqulu au ya'malu ma laisa bi khairin wa salahin. Nah ini penting. Jadi marah itu termasuk bagian di antara watak manusia. Maka tidak boleh diwodo seseorang karena marah tadi. Sewaktu-waktu sampai dari sempurnanya, dari kesempurnaannya manusia tadi, seperti nabi, seperti para nabi, akan tapi ahli sempurna itu tidak akan keluar sebab marah kepada batas sehingga dia melakukan atau mengucapkan apa yang tidak ada kebaikan dan kepatutan. Ayakulu sehingga mengucapkan mereka ya malu atau melakukan mereka malaisa bi khairin wa salahin. Apa-apa yang tidak ada kebaikan dan kepatutannya. Maksudnya akan tapi ahli sempurna tidak akan mungkin sebab marah itu keluar kepada batas sehingga mengucapkan atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Nabi Musa kan cukup muring ngono ae karo adike, enggak sampai nemah, enggak sampai mengucapkan ucapan-ucapan kotor, ucapan nemah-nemah. Apa diancuk apa-apa ndak begitu Nabi Musa. Cukup diberi alasan oleh kakaknya, "Dek wis toh, sampean gawe ngene iki malah diguyu karo wong-wong sing nyembah pedet iki lho. Wong dhek kon mau nganggap remeh-remeh karo aku mah dipateni krana aku mengemban amanat sing rangka sampean." Oh ngono toh. Yang kedua, masru'iyatul i'tidar wa qabulul udri min ahlil muru'at. Disyariatkan udzur, alasan dan diterimanya udzur dari ahli wibawa. Wong iku nek wis biasa ora tau goroh, lakone lakon apik. Nah, iku disyariatkan alasan-alasan ngono kuwi, diterima alasannya. Nabi Harun niku kan gak tahu neko-neko. Gak tahu gawe maksiat. Ya penyebab dia itu kok diremehkan, bahkan mau dibunuh, bahkan kaumnya kok nyembah berhala. Itu ya terus gawe alasan wong arepe dipateni lek aku nglakoni apa sing sampean amanatmu. Itu diterima itu min ahlil muru'at. Dari ahli perwira. Muru'at itu perwira lahnya. Orang yang baik lakonnya. Wong nek wis apik lakone ya nek ngomong ya panane ngono. Kecuali wong ahli goro. Wong biasa goro iku ora goro gak enak. Kudu goro. Tapi wong yang tahu goro gak wani goro iki sajen cilik. Nabi Ibrahim itu pernah goro loh. Padahal goroe bener. Iki sapa sing mateni brolo-brolo cilik-cilik iki. Mari diantemi diperkuli kabeh ning Nabi Ibrahim alaihissalam. Perkuli iku ditelani brolo sing paling gedhi. Padahal wis nyono bahwa sing mateni sing gempur brahala iki Nabi Ibrahim. Ibrahim ngomong, "Jare sapa aku? Deloken niku sapa sing saiki nyekel perkul?" Kan Pak Brahala sing paling gedhi. Berarti mau bengi ngamuk iku ngono to. Cilik-cilik brahala-brahala diantemi kuwi. Lah saiki dicekel. Oh, ngono nih. Ya nek gak percaya ngono tekono. Lha apa ora iso ngomong? Lah wis ora iso ngomong kok mbok sembah ngono lho. Pangeran Brahalamu iku lho. Ora iso ngomong, ora iso mendengarkan apa-apa. Kok mbok sembah? Nah, Nabi Ibrahim terpaksa ya saking muringe ora ana hujan meneh. Ya diobong ae. Nabi Ibrahim dibuang, dibakar. Wis dibuang ae si Ibrahim, gak ana jurang. Dibuang tenanan. Hanya genine disabda oleh Allah, "Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim." Hai geni, ana sira iku bardan adem. Wasalaman lan nylametaken. Umpama enggak ana wasalaman gemigil. Diobong tapi gemigil Nabi Ibrahim. Iku enggak. Diobong ya ora krasa apa-apa.
Nah, iku digunakan bal-balan geni, iku maca kuwi ana rukuni. Padahal sejarah iku musyrik. Nah, niku ning Dung Lewong ya ana bal-balan geni biasa Agustusan. Ya ana rukuni barda wa salaman ala Ibrahim maca kuwi. Yang dilalala panas nih. Tapi kan penggunaan yang salah itu menggunakan ayat yang salah itu jadi dosa. Iku nek kekebalan tentang masalah apa bal-bal nganggo geni kok ora kobong macane kuwi. Tapi kegunaan itu menggunakan begitu itu salah. Padahal ayat itu ayat cerita. Cerita tentang sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu dibakar oleh kaumnya. Yang nomor 3, masri'iyatut tawassuli bi asma'illah wa sifatih. Disyariatkan tawasul gawe lantaran dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Yaitu mau kuwi. Kan di dalam ayat itu sudah dijelaskan wa anta khairul ghafirin. Apa? War'amna wa anta khairul ghafirin. Sebaik-baiknya dat yang lembah. Itu nanti ada itu. Ada lagi la ghafurur rahim. Itu termasuk asma-asma Allah. Contohnya maca Fatihah, alhamdulillah. Boleh itu, boleh untuk doa. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu sana. Iya karena iktiraf, iya karena butuh, iya karena stain. Ihdinas siratal mustaqim, mulai jaluk. Nah, jaluk ya apa silahkan. Tapi aja sampai digawe Al-Fatihah. Nah, itu enggak ono ngono kuwi lah nanti. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maususan ila Sabtul Qadir Jailani Sunan Kembang Sunan Gunung Sunan Giri Sunan Jati Al-Fatihah. Ngoten niku ndak ada seperti itu. Ya langsung bisa berdoa pakai. Yang keempat, kullu wa'dillah wa'din lillahi ta'ala tawa'ada bihi abdan min ibadihi muqayyidun bi adami taubatil muwahhidi. Setiap janji itu adalah kullu wa'din lillah. Setiap janji itu milik Allah. Yang mana Allah janji kepada hambanya dari hamba-hamba itu, yaitu dibatasi dengan tidak adanya tobat daripada orang yang dijanjeni. Nah, kowe gelem tobat, tak gawe pertolongan, tak tolong kowe. Tapi nek enggak tobat, maka hilang pertolongan dari Allah itu. Makanya kita pun juga ada syariat, walaupun tidak berbuat dosa besar seperti itu, ya setiap hari kita habis sholat bertobat pada Allah dengan memperbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu baca istighfar setiap habis sholat. Makanya janji itu milik Allah. Yang Allah janjikan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang mau bertobat. Yang terakhir kelima, kullu rahmatin wa udan wa nurin fi kitabillah. La yantafi'u bihi illa ahlal iman wa taqwa. Setiap rahmat dan hidayah dan cahaya itu semua ada dalam kitab Allah. Ya Al-Quran ini kalau sekarang tidak akan berguna itu semua kecuali kepada ahli iman dan ahli takwa. Sing bisa itu rahmat, petunjuk, cahaya itu semuanya adalah ahli iman dan ahli takwa saja. Kalau ndak iman, ahli takwa, ya ndak mungkin dapat hidayah, dapat rahmat. Rahmat itu apa? Ndak disiksa karena kelakuannya. Wong iman iku senajan nglakoni dosa kok mageling Allah, tetep di ngapura. Itu jenenge rahmat. Hudan, kita hidup ini di atas kebenaran. Nah, itu nur. Kita hidup segala-galanya di atas cahaya Allah. Kita dalam segala berinteraksi itu ada di atas nurullah, yaitu cahaya Allah. Praktek tobat itu ya tobatnya umat Nabi Muhammad ada 4 itu, yaitu mengakui, menyesal, komitmen tidak akan mengulangi dan melakukan perubahan.
Apa bacaannya? Astagfirullah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu praktek bacaannya. Antau mantaro bila ila anta khalaqtani sayyidul istighfar boleh, tapi yang praktek Rasulullah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim itu diwaca sebanyak-banyaknya. Setiap kali kita ada kesempatan daripada nganggur, baca itu Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tidak perlu disaksikan. Kamu mintalah saksi kepada apa yang kau baca itu. Karena itu bahasanya bahasa kitab Allah, maka Quranlah akan menyaksikan pada amalan kita. Demikian, ada pertanyaan, disilakan. Kajian kita pada malam ini kita cukupkan dulu sekian. Moga-moga Allah paring barokah, Allah paring petunjuk kepada kita sehingga kita terus makin lama kita di dalam agama ini oleh Allah senantiasa diberikan satu petunjuk, nur dan rahmat hidayah sehingga kita dapat pertolongan Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Akhirnya kita berdoa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.